وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Anak muda ini sudah bertanya, kalau imam yang dimaksud itu sebenarnya bukan imam pemimpin, bukan amir seperti amir cukam. Ya, memang sebagian riwayat ada seperti itu, namun tidak sampai kemudian dipersaksikan, tidak. Ya bersama imamnya, bersama pemimpinnya itu ada. Namun kalau di dalam jukam itu kan bukan hanya bersama imamnya, namun dipersaksikan oleh imamnya. Lah anak muda ini mencoba menggali, bertanya, dan sekaligus memberikan masukan kepada ayahnya. Berarti selama ini ro'yi, berarti Pak. Berarti selama ini kita tuh ro'yi. Seperti itu kurang lebih kan kalau kita tangkap bahasanya seperti itu. Itu saja ternyata ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, seorang ayah ini sudah mengaku apa? Aku gak duwe referensi, aku gak banyak referensi. Aku gak banyak baca buku. Aku gak banyak baca buku tentang itu. Aku gak banyak referensi. Bahkan ending-endingnya mengatakan, dan memang kita dilarang oleh Bapak Imam untuk baca-baca buku, nanti terpengaruh. Kan sangat lucu ini. Ternyata fundamen yang dibangun yang begitu diyakini pun dengan anak muda ini, dengan anak muda tadi yang kemarin yang kita upload itu sudah chaos. Padahal kan ini andalan, ini dalil andalan. Dalil di mana orang-orang nanti di akhirat nanti akan disaksikan oleh imamnya. Itu saja dengan anak muda ini, seorang bapak-bapak pengurus sudah tidak bisa menjawab. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat terus bisa berdakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ussalihin, dan para orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Yang terakhir kemarin video yang diupload oleh admin, alhamdulillah atas permintaan pelaku, atas permintaan remaja tersebut, atas permintaan anak muda yang telah berdiskusi sehat, santai, sambil makan kayaknya bersama bapak atau ayahnya. Alhamdulillah, kata beliau, ayahnya juga sebenarnya seorang yang doktor S3, dosen ya. Kebetulan beliau juga mendapat dakwaan di dalam Islam Jamaah Cokam 354 sebagai imam atau kiai desa. Namun bapaknya juga enggak begitu galak. Saya dengar santai berdiskusi dengan anaknya, dan anaknya pun selalu ingin menggali dan memancing kepada ayahnya.
Masyaallah muslimin hafidzakumullah ta'ala, ini insya Allah satu dari puluhan bahkan ratusan fenomena yang akan terjadi, saya katakan akan terjadi karena sebagian sudah terjadi, yang insya Allah biidznillah kita husnudzon billah akan merambah ke berbagai daerah, berbagai lini-lini kehidupan atau lini-lini kepengurusan dalam Jokam, sehingga patut kita memberikan sebuah husnudzon billah, walaupun yang tua-tua, yang sudah tua-tua sulit kita ajak, sulit kita dakwai, sulit kita buka akal sehat, akal waras dan akal selamatnya, artinya kita ajak mereka. Memang kita kadang-kadang kesulitan, namun kita tetap menaruh harapan besar generasi penerusnya, generasi-generasinya akan terbuka seperti yang telah dicontohkan oleh kawan kita yang kemarin yang telah berdiskusi dengan ayahnya. Masyaallah muslimin hafidzakumullah ta'ala, memang secara akliyah, secara akal, secara nalar dan secara tafsir, ada tafsir dalam Al-Quran misalnya, ketika anak muda tersebut sudah mulai membaca, membandingkan antara mangkulan yang telah dijelaskan oleh Ustadz Emir Ruzikiani sebagai seorang pendoktrin internasional, ya mereka mesti ya baca-baca perbandingan Ibnu Abbas lah, tafsir Ibnu Katsir lah, dan lain sebagainya. Dan itu baru satu saja itu yang kalau kita tangkap sebenarnya kan itu urgent itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, fundamen. Pertanyaan yang sangat membantah sekali tentang masalah keimaman, bahwasanya nanti di akhirat itu ada yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, di mana manusia diundang itu dengan imamnya masing-masing. Anak muda ini sudah bertanya, kalau imam yang dimaksud itu sebenarnya bukan imam pemimpin, bukan amir seperti amir Jokam. Ya, memang sebagian riwayat ada seperti itu, namun tidak sampai kemudian dipersaksikan, tidak. Ya bersama imamnya, bersama pemimpinnya itu ada. Namun kalau di dalam Jokam itu kan bukan hanya bersama imamnya, namun dipersaksikan oleh imamnya. Lah anak muda ini mencoba menggali, bertanya, dan sekaligus memberikan masukan kepada ayahnya. Berarti selama ini ro'yi, berarti selama ini kita tuh ro'yi. Seperti itu kurang lebih kan kalau kita tangkap bahasanya seperti itu. Itu saja ternyata masyaallah muslimin hafidzakumullah ta'ala, seorang ayah ini sudah mengaku apa? Aku gak duwe referensi, aku gak banyak referensi. Aku gak banyak baca buku tentang itu. Aku gak banyak referensi. Bahkan ending-endingnya mengatakan, dan memang kita dilarang oleh Bapak Imam untuk baca-baca buku, nanti terpengaruh. Kan sangat lucu ini. Ternyata fundamen yang dibangun yang begitu diyakini pun dengan anak muda ini, dengan anak muda tadi yang kemarin yang kita upload itu sudah chaos. Padahal kan ini andalan, ini dalil andalan. Dalil di mana orang-orang nanti di akhirat nanti akan disaksikan oleh imamnya. Itu saja dengan anak muda ini, seorang bapak-bapak pengurus sudah tidak bisa menjawab. Walaupun dengan bahasa mereka, aku kurang referensi, aku tidak banyak baca referensi, dan memang kita dilarang oleh Bapak Imam untuk membaca buku. Jelas menunjukkan bahwasannya golongan ini dibangun atas kerapuhan. Golongan ini mulai rapuh. Sesuatu yang dianggap sangat sakral, ini sangat sakral sekali loh ya, dibandingkan dengan kita membahas IR, dibandingkan kita membahas ini sakral, karena ini sudah masuk pada ranah akidah mereka, bahwa imam adalah seorang yang akan menyaksikan di akhirat nanti. Baru ditanya, nah padahal nggak gitu Pak. Di Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasannya itu adalah catatan amal, misalnya ada yang meriwayatkan juga itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Nabi mengenal umatnya dengan bekasnya air wudu, min asaril wudu, bekas-bekasnya dari wudu. Nah, bapaknya ya kalau memang tidak ada dalilnya berarti ya itu roi. Kalau memang tidak ada dasar penguatnya berarti itu roi. Berarti mereka menyadari bahwa selama ini yang dibangun adalah roi, pendapat, angan-angan, roi dol, roi yang sesat. Roi yang sesat. Kan kalau kita belajar kan ada roi yang madah, ada roi yang madmum, kan seperti itu. Kalau kita belajar apa dulu? Usul fikih misalnya, kan ada roi itu ada dibagi dua. Ada roi yang madah, yang terpuji, yang dihasilkan oleh apa? Mujtahid, seorang ulama mujtahid yang menghasilkan produk hukum, baik hukum-hukum yang bersifat kontemporer maupun hukum-hukum yang bersifat misalnya daruri, disebut dengan ijtihad bahasanya. Ijtihad mujtahid, bukan ijtihadnya imam, dituangkan dalam kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Itu juga sebagian riwayat mengatakan itu roi, tapi roi yang disebut dengan roi madah, roi yang terpuji. Ada roi yang disebut dengan roi madmum, roi yang tidak, roi yang tercela, di mana roi ini mengawur, bahkan bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain, bahkan atas pemikiran dengan minoritas ulama, bahkan tidak ulama membuat kesimpulan, menjelaskan, menerangkan, bahkan sampai ranahnya pada ranah akidah. Padahal mujtahid mutlak atau mujtahid itu biasanya yang kebanyakan mayoritas adalah hukum-hukum fikih, hukum-hukum amaliyah nyata yang mungkin ada istilah namanya ijtihad. Lah ini enggak, di dalam Jurkam Islam Jamaah 354 ini ulama-ulamanya berijtihad, nasihat, mengeluarkan sebuah statement, mengeluarkan sebuah pernyataan, menanamkan sebuah keyakinan. Contoh yang tadi misalnya bab masalah imam yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Kembali pada perdebatan atau bincang-bincang seorang anak dan seorang ayah tersebut. Jadi baru pondasi yang paling utama saja dia sudah terkalahkan. Rapuh sekali sebenarnya. Lalu ujung-ujungnya bapaknya mengatakan, saya tidak banyak referensi dan saya tidak banyak baca, tidak ada waktu. Kurang lebihnya kan seperti itu. Saya tidak banyak referensi, saya tidak banyak waktu. Lalu yang paling menggelitik dan paling lucu, kita itu dilarang oleh Bapak Imam untuk membaca-baca. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Mungkin di zaman ini sangat berbeda dengan zaman-zamannya misalnya zamannya Umar bin Khattab atau zaman-zaman ketika banyaknya falsafat Nasrani, falsafat ateis yang dulu kita pernah mendengar cerita bahwa di zaman itu, zaman-zamannya ketika banyaknya filsafat yang menghancurkan Islam, sehingga saat itu khalifah atau seorang keimaman melarang jamaahnya, melarang kaum muslimin untuk membacanya. Itu mungkin karena akan mendangkalkan akidah tauhid menjadi akidah kafir misalnya zaman dulu. Namun ini kan berbeda kasus. Kita ini sama-sama Islam. Bahkan mohon maaf, yang luar ilmunya lebih banyak, lebih mendalam. Kalau dibilang bersanad, mereka bersanad. Kalau dibilang harus ahli, mereka kawan-kawan selain Jokam lebih ahli. Kalau dibilang misalnya hafal Quran seperti HNH Haji Nur Hasan dulu, oh sekarang banyak yang hafal Quran. Apa? Kalau dibilang mereka tidak ingin mencari surga selamat dari neraka seperti jamaah, jadi sopo? Jadi sopo? Kok ngerti nih orang pengen lebu surga selamat saka neraka? Ora enek wong edan pengen lebu surga kok, gitu. Orang gila aja pengen masuk surga kalau ditawani kok. Semua inginnya masuk surga. Apalagi mereka tidak ada gini dan gitu. Di luar banyak sekali.
Makanya gitu loh, maksud saya gini. Nah, jamaah ini, jamaah Islam, jamaah Cokam 354 ini. Lalu apa yang menjadi kebanggaan mereka? Kalau melarang membaca, itu misalnya di zaman kekhalifahan atau di zaman keamiran, kita baca misalnya di tahun berapa itu kan ada tersebarnya buku-buku falsafat, tersebarnya buku-buku filsafat yang akan menggoyangkan, yang akan mendangkalkan, yang membuat inhiraf ateis seseorang yang tidak percaya Tuhan, itu memang ada. Akhirnya oleh khalifah, oleh sang raja dilarang membaca. Namun sekarang kan tidak. Kita membaca justru akan malah yakin akan luasnya Islam, rahmatan lil alamin, luasnya pemahaman, luasnya beramal dengan pendapat-pendapat ulama-ulama dengan argumen-argumen yang kuat dan qat'i. Bukan hanya kita dicekoi percaya iman nggak percaya kafir, bukan hanya pokoknya percaya paham jamaah. Kan bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Sementara di dalam jamaah kita tidak boleh pembaca, nggak oleh moco, nggak oleh bertanya, nggak oleh banyak referensi. Yang akhirnya ya sudah pokoknya percaya. Padahal kalau kita duduk benar di dalam jamaah Islam, jamaah Cokam 354, sangat minim referensi. Hanya himpunan Quran, Kutubus Sittah, yang mana Kutubus Sittah itu bagikan undang-undang atau bagikan kamus. Kutubus Sittah kan seperti itu. Bahasa ulama itu saya matengi, saya mentai. Harus ditarik dulu, harus diistimbat hukum dulu, harus ditarik dulu kemana arahnya. Itu ulama. Itu hanya sifatnya hanya penghimpunan. Dan enggak juga kemudian diwajibkan kepada semua masing-masing jamaah kudu kata Kutubus Sittah, ya itu bagus. Namun pengamalannya secara mendalam nanti dibahas oleh para ulama-ulama itu. Tapi kan enggak. Mereka mengaji Kutubus Sittah seakan-akan berbangga-bangga. Lalu yang parah lagi, kalau ngajinya bagus, kalau menghatamkan oke, mengalahkan dengan golongan yang lain. Yang paling parah adalah kemudian menolak ulama-ulama yang lain yang dianggap katanya tidak Kutubus Sittah, padahal sebagian riwayat banyak diambil oleh Kutubus Sittah. Nah, ini minimnya referensi. Maka Bapak ini sebenarnya yang kemarin yang diupload oleh admin, bagaimana seorang anak muda mengajak berdiskusi bapaknya dengan santai, lemah lembut. Semoga nanti dikirimkan juga yang part-part yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sehingga asik didengarkan. Walaupun suaranya agak lirih, memang itu disembunyikan, tidak ada unsur kesengajaan. Artinya nggak tahu bapaknya, sehingga kameranya atau alat rekamnya disimpan di bawah. Bapaknya nggak tahu lah. Ini padahal sesuatu yang fundamen, sesuatu yang pokok itu bisa diluruskan, bisa dibuka, bisa dibongkar, bisa disadarkan. Semoga saja ya oleh anak muda ini. Dan insya Allah kita tunggu anak muda yang lain. Dan kita tidak boleh suudzon. Artinya masih ada banyak anak-anak muda yang di dalam yang kritis. Yang kritis mulai mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan mangkulan atau kajian-kajian yang selama ini diterimanya. Ya, kita tunggu lagi anak muda yang lain semangat berdakwah. Ya seperti itu sebenarnya bunglon itu seperti itu. Jadi jangan jadi bunglon itu kayemen itu adem, nggak ada tindakan sama sekali, mengerti kesalahan namun diem aja. Ya sekali-kali juga memberikan shock terapi lah, membuka akal sehat mereka. Sekali-kali gitu. Jadi sekali-kali juga membuka. Piye itu Mas, mosok kon yang ini. Nah, walaupun Anda kalau sekiranya takut jangan terlalu mendalam, nanti ketahuan. Oke. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك